Shalom, halo sahabat-sahabat Katolik, jumpa dengan saya Magdalena Priorina dalam video singkat berupa konten pewartaan yang merupakan tugas akhir dari belajar kitab suci bersama Romo Joseph Susanto PR di KPKS Tangerang. Sahabat Katolik, saya dan Anda mengikuti seminar atau pengajaran berupa pendalaman Alkitab atau sedang mengikuti rekoleksi ataupun retret dan atau apapun juga yang bersifat kerohanian, pasti mendengar pertanyaan yang satu ini. Ayat apa sih yang paling berkesan untuk Anda? Atau ayat apa yang paling kamu suka dan mengena dalam hidup Anda? Dan Anda jadikan moto atau rema. Setiap dari kita biasanya punya satu atau dua atau bahkan lebih. Nah, jika saya ditanya mengenai hal itu, maka saya akan menjawab ayat yang menjadi pegangan dan andalan hidupku adalah Ibrani 12 ayat 4 yang berbunyi, dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Diambil dari perikop yang berjudul Nasihat supaya bertekun dalam iman. Saat mendengar kata mencucurkan darah, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Ya, pasti pikiran kita langsung tertuju kepada yang digantung di atas kayu salib, bukan? Apalagi saat-saat sekarang, saat masa Prapaskah dan sebentar lagi masuki Trihari Suci. Tapi ngomong-ngomong sahabat Katolik terkasih, Anda sudahkah mengikuti sakramen tobat dan melakukan pengakuan dosa? Atau belum? Saya sudah. Dan jika tadi di awal video Anda melihat saya berdoa di Taman Doa Maria Kusuma Karmel Paroki Meruya, itu saat saya baru saja selesai melaksanakan penitensi atas kesalahan yang saya buat, supaya saya lebih layak untuk memasuki Trihari Suci. Sebelum saya membahas ayat andalan saya tadi, saat ini nih, saat saya berjalan di selasar gereja ini, sayup-sayup di kejauhan saya mendengar ada teriakan dari orang-orang, kira-kira di sisi sebelah sana. Yuk kita hampiri, kita lihat ada apa. Wah, ternyata ada anak-anak muda sedang berkumpul. Ada yang saya kenal tuh, namanya Helena Lydia. Kami sama-sama menjadi anggota dalam komunitas Emmaus Journey. Mari kita sapa dia yuk. Jadi kami dari komunitas OMK MKK, hari ini kami lagi gladi bersih untuk mempersiapkan visualisasi ibadah 7 Sabda. Inilah ibumu. Sahabat-sahabat Katolik, sungguh luar biasa ya generasi muda kita. Saat tadi saya menonton kegiatan mereka latihan tablo, saya sangat terharu dan terenyuh. Saya semakin disadarkan untuk tidak berbuat dosa lagi. Janganlah menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus yang darahnya bercucuran di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Maka kuncinya adalah iman harus kuat dan bukan kaleng-kaleng, istilah anak muda zaman now. Nah, bagaimana dengan iman Anda dan saya? Sekuat apakah iman kita, terbuat dari baja atau kaleng? Jika masih dari kaleng, yuk kita belajar sama-sama, belajar dari surat kepada orang Ibrani yang dari judulnya saja nasihat supaya bertekun dalam iman. Ibrani 12 ayat 1 sampai 4, kita akan coba bahas, tidak semuanya, supaya kita juga dapat mengucapkan sudah selesai atau mission accomplished seperti sabda terakhir Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dikatakan di ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kata awan dalam tradisi Kristiani sering juga dikaitkan dengan langit.
Keduanya merupakan lambang transendensi, yaitu kondisi yang berada di luar batas pemahaman manusia. Awan dan langit sering ditafsirkan sebagai simbolisme kehadiran atau kuasa Allah, atau tempatnya dunia orang-orang kudus di mana ada kedamaian surgawi. Maka sudah begitu banyak saksi dan kesaksian yang bagaikan awan yang mengelilingi kita, begitu banyaknya yang mengatakan tanggalkanlah semua beban dan dosa, karena itu akan begitu merintangi jalan kita mencapai keselamatan. Masa sih kita masih juga tidak mau percaya? Kemudian yang berikutnya dituliskan ada perlombaan yang wajib bagi kita dan kita harus tekun melakukannya. Maksudnya apa? Perlombaan yang dimaksud di sini adalah dalam diri kita ini nih selalu ada pertandingan. Pertandingan antara dunia rohani atau spiritual dan keduniawian yang dapat membuat kita jatuh ke dalam jerat dosa. Lawan kita yang satu itu, keduniawian, akan sulit kita singkirkan jika kita tidak tekun dalam iman. Iman kepada siapa? Tentu saja iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka sifatnya adalah wajib dan harus tekun, gak bisa santai-santai aja. Coba sahabat-sahabat Katolik bayangkan bagaimana jika diajarkannya ya sudah santai aja deh. Kalau bisa syukur, kalau enggak ya sudah nggak apa-apa, wah bisa kacau ya. Dan kata wajib ini pun baru bisa saya pahami setelah iman saya semakin kuat dan semakin besar. Yang kedua, kita coba gabungkan dengan yang ketiga. Terkadang sedikit saja zona nyaman kita terusik, kita sudah merasa tidak nyaman, tidak enak gitu rasanya. Ada masalah yang datang, kita bisa nangis, meraung-raung, marah sama Tuhan dan menuduh Tuhan itu tidak adil. Kita lebih suka yang enak-enak dan baik-baik saja, tidak mau susah sedikit pun, lupa pada salib yang harus kita pikul, dan kita mengaku mengimani Yesus Kristus, tapi kita sulit melakukan sangkal diri. Orang menjadi lemah dan mudah putus asa itu pasti karena dia tidak tertuju kepada Tuhan Yesus. Tertujunya mungkin kepada jam Rolex, tas Hermes, atau pujian dunia. Dia yang dengan setia kepada Bapaknya berujung pada sukacita sudah disediakan baginya, maka begitupun bagi kita yang sudah memilih beriman harus juga setia dalam iman dan fokus kepada Yesus sebagai pemimpin kita. Jadi saat Yesus sebagai pemimpin kita belok kiri, ya kita belok kiri, belok kanan, ya kita belok kanan. Jangan semau-maunya dewek, karena dialah terang dan jalan keselamatan dan hidup, karena bagi kita juga sudah disediakan tempat dan ada sukacita. Terakhir, jika kita sudah tahu tentang kewajiban apa yang harus kita lakukan saat sadar rem kita sedikit blong, saat kita merasa kok kayaknya rodanya perlu balancing nih, jalannya agak kelak-kelok dikit, maka kembali fokuslah kepada Tuhan Yesus dan ingatlah selalu pengorbanan darahnya yang bercucuran di atas kayu salib. Untuk supaya kita dapat dengan mudah kembali berekonsiliasi dengan Sang Pencipta kita. Maka ya kita jangan berbuat dosa lagi dong. Perjuangan Anda dan saya melawan dosa nggak sampai mencucurkan darah kok. Jadi jangan pernah menyerah dan putus asa. Menangkanlah perlombaan yang wajib bagi kamu. Bagaimana caranya? Kuatkanlah imanmu dan milikilah iman yang kuat, bukan kaleng-kaleng. Demikian video singkat ini saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada Romo Joseph Susanto yang sudah membimbing dan juga kepada teman-teman KPKS Tangerang Angkatan 8. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.